Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Vini Maulana selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pelatihan manajemen pemasaran dan analisis biaya produksi. Yang terhormat, Bapak Aman selaku penanggung jawab Desa Selaudakon, Kecamatan Tanggul beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Haji Ali Muntoha. Yang kami hormati Bapak Wardoyo selaku Babinsa. Yang kami hormati Bapak Rizal selaku Babin Kaltibnas. Yang kami hormati Ketua Koordinasi KKN Kolaboratif. Yang kami hormati anggota KKN Kolaboratif serta seluruh hadirin yang hadir pada acara siang ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan acara pembukaan pelatihan manajemen pemasaran dan analisis biaya produksi. Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara pada saat ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sesi materi dan pelatihan. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Memasuki acara pertama, pembukaan. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan siang ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Koordinasi KKN Kolaboratif. Kepada Yuda Ritya kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Ali selaku yang menyediakan tempat dan bapak-bapak yang telah hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Jadi untuk sosialisasi kali ini kita menggunakan materi yaitu manajemen pemasaran dan analisis biaya operasional. Jadi di sini kita belajar bersama Pak Mas. Jadi nggak ada yang dari kami sebelumnya kurang pengalaman. Jadi kami sharing-sharing ilmu pada bapak-bapak panjenengan semua. Jadi harapan kami acara bisa berjalan dengan lancar dan sekiranya mungkin dari pemateri kurang jelas dari bapak-bapak bisa ditanyakan langsung. Dan mungkin itu saja harapan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, doa bersama. Agar kegiatan hari ini diberi kelancaran dan keberkahan, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Abdullah Robert. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memimpin doa. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat-Nya dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah,
Ya Allah ya Rabbana, dalam acara yang kami laksanakan ini sebagai bentuk rasa syukur kami untuk memperoleh ridho-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi desa Seledakon, terutama bagi para pengusaha, untuk dapat bersaing di era digital dan meningkatkan ekonomi desa. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami, serta orang-orang pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan serta ampunan-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah Ijazah yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara yang keempat, pelatihan, yaitu acara inti pelatihan manajemen pemasaran dan analisis biaya produksi. Untuk materi yang pertama, Yuda Aditya, materi labeling, dipersilakan. Perkenalkan, saya Yuda Aditya Pratama yang akan menjadi pemateri untuk labeling ini, Pak. Bisa. Jadi pelabelan kemasan produk. Label adalah bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk. Jadi nggih Pak, kalau produknya panjenengan ada labeling itu memudahkan informasi untuk sebagai kepada konsumen, Pak. Jadi di labeling ini bisa berupa tulisan, gambar maupun simbol. Jadi untuk memperjelas kepada konsumen bahwa memperjelas informasi yang jelas kepada konsumen. Jadi dalam labeling ini ada yang pertama nama produk. Jadi nama produk ini supaya orang-orang yang beli ini tahu produk Bapak ya. Jadi habis itu komposisi bahan. Jadi di komposisi bahan ini kan dijelaskan ya Pak, dari bahan-bahan pembuatan produk Bapak itu apa aja. Jadi itu dijelaskan secara rinci biar konsumen itu lebih jelas ya Pak dalam membeli. Dan yang ketiga itu ada tanggal kadaluarsa. Pasti nggih Bapak kalau beli kan nggih melihat-lihat ya. Kalau mau beli makanan atau apa kan nggih dilihat kadaluarsanya ini sampai tanggal berapa. Habis itu dengan adanya tanggal kadaluarsa ini kita sebagai konsumen lebih aman gitu Pak dalam membeli produk. Dan yang terakhir itu ada logo halal. Pasti mayoritas umat Islam, jadi kebanyakan pasti yang cari yang ada logo halalnya kan Pak. Dengan adanya label pada kemasan, pembeli ini lebih mudah memilih produk sesuai kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk yang slide kedua ini keuntungan pelabelan bagi UMKM. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi kalau produk kita Pak ada labelnya, konsumen itu lebih yakin Pak. Dan mereka itu lebih percaya kalau produk ini asal usulnya ini lebih jelas. Dan kalau ada mereknya itu Pak lebih kelihatan profesional. Jadi yang kedua itu ada mempermudah pemasaran. Produk yang berlabel itu lebih mudah dalam dijual Pak. Dan orang-orang konsumen itu yang membeli pasti kan lebih mengenali jika ada mereknya Pak.
ketika barang kita sudah masuk ke toko dan ke pasar dan maupun dijual beli online. Dan yang ketiga itu memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Informasi yang lengkap itu seperti kayak Pak, tanggal kadaluarsa, habis itu bahan-bahan yang digunakan, habis itu ada logo halal dan cara pakai, dan yang terakhir itu sampai produksi Pak. Jadi yang produksi itu dijelaskan. Jadi udah disampaikan yang seperti yang tadi di slide pertama itu Pak. Jadi niki contoh labeling dalam suatu produk Pak. Nah, yang pertama ini ada nama produk dan yang ada daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau pengimpor, sertifikasi halal, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu. Seperti yang saya sudah jelaskan yang tadi. Jadi dengan adanya labeling yang seperti ini Pak, kita sebagai konsumen lebih lebih percaya kepada produk Bapak, soalnya kan udah diuraikan dengan rinci gitu ya Pak. Mungkin bisa lanjut ke materi yang kedua. Dan yang materi kedua ini akan dijelaskan oleh teman saya. Diucapkan terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, pemasaran melalui Gmail. Untuk itu kepada pemateri Saudari Aisyah Anita dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Maps. Sebelumnya, bapak-bapak di sini pernah tahu kan ya Pak Google Maps ya Pak? Pernah tahu. Pasti juga pernah pakai ya Pak buat cari tempat lokasi gitu, tempat wisata, tempat jualan gitu. Nah, di sini itu bisa kemungkinan ini banyaknya PKL ya Pak, jadi pindah-pindah. Nah, bisa juga didaftarkan, itu bisa didaftarkan rumah produksinya. Jadi misalnya bapaknya punya beberapa produk, misalnya kayak jualan es krim juga kayak gitu. Nah, itu bisa didaftarkan rumah produksinya juga. Jadi orang-orang itu di luar Selodakon maupun di dalam, kalau misalnya memang punya ada acara gitu, bisa langsung menghubungi melalui Gmaps itu Pak. Nah, di Gmaps sendiri itu bisa menunjukkan arah, dimana itu nanti kalau misalnya orang mencari kayak penjual bakso terdekat, itu biasanya langsung muncul Pak di situ. Kalau bapak-bapak sekalian itu daftarkan produknya sendiri gitu. Juga penunjuk lokasi, sama juga kayak tadi penunjuk arah dan informasi tempat seperti itu nih. Lanjutnya. Nah, keuntungannya sendiri bagi Selodakon sendiri. Nah, kalau misalnya bapak-bapak sekalian itu juga mendaftarkan produknya ke Gmaps, di situ juga pasti orang-orang akan lebih mengenal desa Selodakon sendiri. Oh, di Selodakon ini ada produk ini ya, ada Degan Jelly, ada kopi SR, ada kopi Dewa, seperti itu Pak. Dan juga bisa menjadi pemetaan potensi ekonomi di desa Selodakon sendiri, dan peningkatan ekonomi dan digitalisasi bagi desa Selodakon dan bapak-bapak sekalian. Selanjutnya, bagi UMKM sendiri, usaha itu lebih mudah ditemukan, kayak tadi bisa langsung muncul di dalam list lokasi terdekat gitu Pak. Terus akses pasarnya juga lebih luas secara online. Jadi misalnya orang-orang di luar Selodakon itu juga pesan secara online gitu Pak. Terus promosi tanpa biaya dengan informasi lengkap, dan Gmaps ini nggak ada biaya sama sekali untuk mendaftarkan produknya sendiri, jadi gratis tanpa dipungut biaya. Selanjutnya, nah berikut cara pendaftarannya. Jadi saya tunjukkan ya. Nah, di Gmaps sendiri nggak Pak, jadi bisa langsung ke sini.
Nah, di sini ada add your business atau tambah daftarkan bisnisnya. Nah, selanjutnya akan tampil munculan seperti next ya. Seperti ini, Pak. Nah, jadi di situ ada disuruh masukkan nama bisnisnya. Lalu selanjutnya itu ada kategori bisnis. Nah, kalau misalnya bapak-bapak PKL itu kayak pindah-pindah, itu bisa didaftarkan rumah produksinya seperti itu, Pak. Lalu selanjutnya itu, nah ini add lokasi, jadi menambahkan lokasi rumah produksinya. Dipencet iya, lalu selanjutnya, nah ini ada alamatnya, jadi bapak bisa menambahkan alamat rumah produksinya secara lengkap, itu sesuai KTP juga bisa, Pak. Nanti dia akan otomatis terisi sendiri. Nah, kalau sudah itu akan muncul seperti ini, Pak. Jadi biasanya mungkin kalau misalnya agak melenceng sedikit dari alamat asli, itu bisa disesuaikan sendiri, jadi bisa diarahkan sendiri seperti itu. Selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang GMAP, saya kembalikan ke MC. Diucapkan terima kasih. Untuk materi yang ketiga adalah analisis biaya produksi. Untuk itu, kepada pemateri Indah Arum kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Arum di sini mau menjelaskan nanti kita mengenal yang namanya BEP. Nah, bapak-bapak ngerasa nggak kita tuh jualan sudah laris, tapi kok untungnya tuh nggak kerasa nih? Untungnya tuh tipis. Sering merasa begitu nggak? Nah, itu tuh biasanya karena kita belum tahu berapa produk yang harus kita jual, seberapa yang harus kita jual untuk kita baru dapat untungnya. Nah, di sini kita sama-sama belajar untuk mencari tahu berapa produk yang harus kita jual, seberapa banyak yang harus kita jual supaya kita mulai dapat untung. Nah, jadi di sini ada yang namanya, kalau dalam manajemen itu namanya BEP atau break even point. Ini tuh posisi di mana penjualan kita titiknya itu sudah balik modal. Jadi yang produk yang kita jual itu sudah menutup yang namanya modal kita atau biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, tapi di situ, di titik itu kita belum untung dan juga belum rugi dan tidak rugi. Nah, cara mencari berapa banyak produk yang harus kita jual untuk balik modal itu rumusnya ada biaya tetap dibagi harga jual dikurangin biaya variabel. Nah, biaya tetap ini, yang dimaksud biaya tetap itu seperti gaji atau sewa tempat. Nah, biaya tetap ini kayak biaya yang kita keluarkan tetapi tidak terpengaruh oleh seberapa banyak kita memproduksi. Jadi kayak gaji ini kan mungkin Bapak tidak menghitung gaji untuk diri sendiri ya. Kita jualan, ya kita dapat untung dari jualan itu. Uangnya masuk kita, tapi tidak memberi gaji kepada kita sendiri. Nah, mulai sekarang kita bisa ngasih gaji kepada diri kita sendiri dalam mungkin hitungan periode 1 bulan. Nah, yang dinamakan biaya tetap itu, dia yang 1 bulan kita keluarkan, misal kayak listrik, sewa tempat, gaji. Tapi itu kan pengeluaran untuk itu nggak terpengaruh oleh seberapa banyak kita memproduksi barang kita. Nah, sedangkan harga jual ini yang harga yang kita tetapkan untuk dijual. Sedangkan biaya variabel itu biaya yang kita keluarkan tetapi terpengaruh oleh seberapa banyak kita memproduksi jualan kita. Misalkan kalau kita buat cilok berarti biaya variabelnya kayak daging, tepung, itu kan kita mengeluarkan modal untuk membuat cilok itu sesuai sama seberapa banyak yang kita butuhkan. Nah, biaya variabel itu seperti itu.
terpengaruh sama seberapa banyak atau enggaknya yang kita produksi. Kayak bahan baku, pengemasan, dan lain-lain. Mungkin masih ada yang bingung biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel itu apa? Nah, biaya variabel itu kayak misalnya ya Bapak, bahan baku kayak Bapaknya mungkin jualan apa? Kalau ya mungkin kalau biaya variabel itu bahan baku Bapak, bahan bakunya Bapak itu dari tepung, mungkin ada tepungnya, susu nggak? Nah, susu itu misal Bapak mau buat 100 es. Nah, itu kan berbeda gitu bahannya, banyak bahannya ketika Bapak produksi 200 es. Nah, biaya variabel itu biaya yang kita keluarkan untuk beli bahan baku, untuk beli susu tadi, karena itu tuh menyesuaikan sama banyaknya yang kita produksi, Pak. Bahan baku kan kita beli untuk yang diproduksi gitu loh. Beda sama kalau gaji. Gaji kan kayak tetap gitu, selalu segitu per bulannya gitu kan. Kalau biaya variabel dia tergantung kebutuhan produksi, jumlah produksi kita. Oke. Selanjutnya, nah ini kita coba sama-sama belajar untuk mengerjakan, mencari titik di mana kita bisa balik modal. Misalkan dalam 1 bulan kita produksi 150, berarti per hari itu 5 kilo. Misal kita produksi kacang goreng, per hari itu kita 5 kilo. Nah, berarti dalam 1 bulan kita produksi sebanyak 150 kilo. Nah, tadi kita produksi 1 kilo per hari, 1 kilonya itu menjadi misal 20 bungkus, menjadi 20 bungkus. Berarti dalam 1 bulan kita berhasil memproduksi 3000 bungkus. Nah, tadi biaya tetap, ini kita menghitung BEP-nya ya Bapak, titik impasnya, titik dimana kita balik modal. Itu biaya tetapnya mungkin dari gaji, ini permisalan ya Bapak, gaji sama sewa tempat sebanyak 1.750.000. Nah, harga jual kacang per bungkus tadi kita jual di harga 5.000 per bungkus. Nah, biaya variabel misal dari bahan baku 150 kilo kacang tadi yang kita produksi dalam 1 bulan, per kilonya itu bahan baku misal 50.000. Jadi biaya bahan baku yang kita butuhkan dalam 1 bulan itu 7.500.000. Dan biaya pengemasannya tadi kan kita jadinya 3.000 bungkus. Nah, biaya pengemasan dalam 1 kemasan itu misalkan 750. Jadi dalam 1 bulan untuk pengemasan kita mengeluarkan biaya sebanyak 2.250.000. Nah, setelah dihitung, tadi kan rumusnya biaya tetap dibagi harga jual dikurangin biaya variabel. Nah, biaya variabelnya ini kita cari per bungkusnya. Jadi kan totalnya ada 9.750.000, kalau dibagi 3.000 per bungkusnya dapat 3.250. Itu yang dinamakan biaya variabel. Nah, untuk menghitungnya, harga jual dikurangin harga variabel dulu. Harga jualnya 5.000, sedangkan biaya variabelnya itu 3.250. Berarti kalau dikurangin 1.750. Nah, biaya tetap tadi kan 1.750 dibagi yang hasil dikurangin tadi 1.750, jadinya ada 1.000. Nah, di 1.000 ini merupakan titik BEP kita. Nah, di 1.000 tadi kita sudah balik modal. Biaya tetap yang kita keluarkan untuk gaji dan sewa tempat tadi itu sudah terpenuhi, sudah balik modal. Nah, untuk produk yang ke 1.001 sampai ke 3.000
itu kita tinggal memikirkan biaya variabel tadi yang 3.250. Nah, setelah mengetahui BEP, kita cari untung kita itu berapa dari satu kali produksi tadi dalam 1 bulan maksudnya. Nah, omset kita itu kan kita tadi berhasil membuat 3.000 produksi, dijual 5.000, berarti omset yang akan kita dapat itu sebanyak 15 juta. Sedangkan yang titik BEP tadi ada 1.000 produk yang harus kita keluarkan untuk biayanya. Dengan harga jual 5.000 itu berarti totalnya ada 5 juta. Sedangkan produk ke 1.001 sampai ke 3.000 itu hitungnya biaya yang kita keluarkan itu dihitung biaya variabelnya aja. Jadi 2.000 dikali 3.250 sebanyak 6.500. Nah, untuk tahu berapa laba atau untung yang kita dapat, itu kan omset atau hasil penjualan tadi yang 3.000 dikurangin biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Jadi bisa dari omset kan 15 juta, terus biaya tetap tadi ada 1.750.000 dan biaya variabelnya sebanyak 9 juta kalau tidak salah. Nah, itu kalau dihitung jadinya kita profitnya atau untung bersih itu sebanyak 3.500.000. Nah, ini kenapa 5 juta dan 6.500.000? Karena yang kita keluarkan dari pertama itu yang BEP Bapak 5 juta. Terus selanjutnya yang kita keluarkan kan hanya biaya variabel dikali produk setelah BEP, dari produk 1.001 sampai produk ke 3.000 itu sebanyak 6.500.000. Jadi 15 juta dikurangin 11.500.000, jadinya kita untung 3.500.000. Mungkin ini sekalian praktek gitu. Mungkin ada yang mau mencontohkan bisnisnya kayak mungkin Bapak es krim tadi atau oke. Ini kita bisa mulai hitung ya Bapak. Jadi misalkan gaji karyawan ini yang kerja Bapak dan lain-lain mungkin ada berapa gitu? 3 orang gitu. Nah, kita coba buat gajinya itu misalkan 3 juta per bulan ya. Oke, coba kita coba 3 juta. Dalam 1 bulan Bapak. Supaya dapat gaji 3 nanti sama ada berapa? Betul. 3 juta. Nah, sewa tempat ini Bapak ada nggak? Rumah sendiri. Mungkin listrik. Listrik nyantol dan PCU. Listriknya bayar Pak? Apa ngangkut di salah? Oh bayar. Coba listrik dalam 1 bulan itu kira-kira 200 gitu. Itu wes. Ya, 200. Habis jabat pokoknya ngisi itu wes. Terus mungkin iuran BPJS, tenaga kerja, asuransi, pajak, bayar nggak? asuransi. Pajak. Oh nggak bayar. Subsidi Pak. Ini biaya tetapnya kita dapat di 9.200.000. Wah, kayaknya ini nanti Bapak harus produksi besar-besaran ya. Nah, untuk lingkungan itu biaya variabel bahan bakunya mungkin Bapak Apa itu? per hari bahan baku per hari. Maksudnya uang apa? Oh gitu. Langsung ketemu sudah Pak modalnya. Oke.
modal per hari ya Bapak. Berarti kalau 200.000 kali 30 hari nggih. Kalau dalam 1 bulan ini 6 juta. Nah ini kalau 1 hari itu kalau es krim ya ini kan es krim dulu ya. Nggih. Es krim dulu 1 orang. Kalau ciloknya 3 orang. Nah, ini itu apa? Es krim apa cilok? Oh. Kalau cilok 3 orang. nggih. Kalau sendiri berdua. Soalnya bisnis dua ada 2, ada es krim sama cilok. Itu cilok dulu. Cilok dulu. Oke. Berarti tadi tetap nggih Bapak. Bahan bakunya 200. Ya, kalau Modalnya. cilok lebih besar, karena dagingnya mahal. Sehari itu Modal sekitar 700. Semuanya sama selingkuh semua. Iya. Pak ini bisa dibuat permisalan saja Iya. nggih? Nah ini kan sesuai saya setiap harinya. Oh nggih Bon. Tapi nggak apa-apa Bapak. Tidak apa-apa. Ini kan cerita yang sesungguhnya lah. Nggih. Yang karang-karang lah. Berarti sebulan untuk bahan baku itu 21 juta ya. Iya. Kalau per hari itu bisa jadi berapa bungkus? Kalau penjualan kalau begitu ya penjualan itu kan misalnya ada sepi. Jadi kalau habis total ya Nilai rata-rata ya nilai rata-rata ya 900 bungkus. semuanya. Oh 900. Konsepnya apa? Konsep. Jadi kalau begitu bungkus nggak ketemu soalnya kan nggak Tadi buku sih. tiap orang kan kan porsinya nggak sesuai. mesti. Itu 2.000 macam-macam lah. Murah nih Mbak. Kalau satu porsi 5.000 itu ketemu jadi berapa bungkus? Ini kan enggak. Atau mungkin ini Mbak. Rinci triknya nanti lebih detail. Nggih, biasanya harusnya kayak gitu. Saya langsung berubah begitu begitu Mas. Iya aja. Nah, makanya saya dengan bertanya saya jawab itu. Terigunya habis berapa kilo, daging berapa kilo. Atau dengan angkatan sudah bisa diketahui. Dengan curah tadi itu. Bisa, ya langsung tinggal lebih cepat. Asumsi terjual semua, dapat uang 900.000 ya. Ya. Waalaikumsalam. Sembilan, Pak. Ini kalau kurang satu aja. Oke, izin masuk sedikit dulu. Jadi permisalan saja tadi untuk bahan baku sendiri 700.000 per harinya. Kemudian untuk pendapatannya dalam sehari itu 900.000. 900.000. Oke. Berarti kan kurang lebih mungkin gampangnya kayak gini Bapak. Kan berarti 900.000 itu kalau dikurangkan dengan 700.000 itu keuntungan yang didapat nggih. Berarti 200.000. Nah,
kalau misalkan tadi kita gunakan permisalan untuk biaya tetap yang gaji karyawan tadi itu ada di 3 juta. 3 juta kali 3 orang kan itu 9.200.000 untuk 30 hari kerja. Oke. Nah, sedangkan dari penjualan yang tadi itu kan 200.000 per hari ya Bapak, 200.000 per hari. Kalau misalkan 200.000 per hari itu dikalikan dengan 30 itu berarti kan 6 juta. Nah, di sana bisa kelihatan Bapak kalau karyawannya itu sendiri 9 juta tetapi untuk pendapatannya bersihnya itu ada di 6 juta. Jadi mungkin ini juga salah satu contoh kasus mungkin yang mana dari apabila ini mohon maaf Bapak, ini yang karyawan memang digaji kan atau orang keluarga sendiri nggak, berarti kan tidak mengeluarkan biaya untuk pengerjaannya gitu. Nggih. Nah, jadi kalau demikian dengan kasus yang Bapak tadi itu apabila memang benar-benar digaji sebenarnya dari hasil yang didapat itu masih belum jadi tadi kan disebutkan kalau yang didapat itu 600, kemudian untuk karyawannya sendiri itu untuk biaya tetapnya dimisalkan di 9.200.000. Nah, dari sini nih sebenarnya bisa dilihat Bapak kalau memang dari biaya yang didapatkan dan untuk yang menggaji karyawannya apabila memang digaji itu masih belum menutupi gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan mungkin yang bisa disimpulkan dari sini karena pertama mungkin dari gaji karyawan memang terlalu besar kalau diibaratkan dengan 3 juta seperti itu. Tetapi juga bisa dari sini nih sebenarnya dari tadi itu kenapa kita belajar mengenai BEP atau break even point ini tadi itu karena dari sini kita juga bisa menilai apakah suatu produknya itu sudah bisa menutupi modalnya kayak gitu. Kalaupun memang dari yang didapat ini belum bisa mencukupi kalau belum bisa menggaji karyawan, salah satu cara yang dilakukan itu bisa juga dengan menaikkan pendapatan, begitu kan? Jadi pendapatannya bisa lebih banyak, bisa menggaji karyawan sesuai dengan apa yang diminta atau disepakati lah dari orangnya. Nah, di situ mungkin salah satu caranya juga bisa karena Bapak jualan cilok ya Pak. Jadi dengan mungkin istilahnya menaikkan, misalkan harga satu bijinya itu misalkan 500 gitu. Nah, itu bisa dijadikan senilai 400. Bisa dinaikkan menjadi 750. Jadi dalam misalkan dibeli 5.000 nih Bapak, biasanya dapatnya satu gini. Nah, itu kalau misalkan dijualkan dikurangin dikit segini gitu. Jadi nantinya pendapatannya bisa lebih banyak. Nah, itu makanya mungkin fungsinya kenapa kami mengajarkan ini juga itu biar bisa tahu gitu apakah memang ketika real nyata ada kan Bapak ini kan keluarga ya Bapak, tapi apakah ketika nyata itu merekrut karyawan atau memperkerjakan karyawan itu apakah bisa balik modal gitu. Berarti kalau misalkan dari sini semisalkan pun memang menggunakan karyawan sendiri itu bisa cukup dengan satu orang saja kalau memang dengan gaji yang sedemikian seperti itu, agar ada keuntungan yang didapat juga, yaitu misalkan satu orang Kalau misalnya gaji karyawan ya
kabeh malah tak iki lho. Lho tester iki mesti dijaluk Pak. Ora dijaluk iki. Mas purone ya Mas. Kate beton banget. Enggak apa. Izin saya lanjut ya Bapak, melanjutkan yang tadi. Kalau tadi kan berarti per hari kita yang dapat 200, sebulan dapat 6 juta. Ini ternyata sudah bisa menutup biaya tetap. Ya. Yang kalau gajinya dijadikan 1.500.000, berarti nanti Bapak, Ibu dan anaknya per bulan dapat 1.500.000, itu kita masih bapaknya masih dapat untung bersih itu sebanyak 1.300.000. Karena kalau yang 6 juta tadi dikurangin gaji buat gaji sama listrik sebanyak 4.700.000. Jadi yang benar-benar untung bersihnya Bapak itu 1.300.000 dalam 1 bulan. Tetapi Bapak masih dapat gaji, Bapak, Ibu dan anak itu kalau totalnya 4.500.000, per orangnya 1.500.000. Mungkin bisa juga kalau selain gaji diturunkan itu seperti yang dibilang teman saya tadi, harga jualnya yang dinaikkan. Mungkin sehari awalnya dapat 900 bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1.200.000, itu juga akan mempengaruhi labanya, untung bersihnya. Bisa juga seperti kalau ada tetap penjualan juga tidak dikurangi, bisa menambah waktu, bisa juga menambah penghasilan. Nambah waktu biasanya jam 4 bulan, jam 5 bulan nambah waktu. Oke, Bisa. nambah waktu. Berarti nanti gajinya juga nambah Bapak. Iya. Kalau di pedesaan itu kabur kalau dia di rumah. Oh, jam Kalau di desa kan harus punya murah enak. Jadi kalau murah mahal masih kabur. Kurangi pelajaran. Jangan mati berusaha. Sedikit tapi lancar gitu pada saya. mungkin ya, cukup itu dari saya. Terima kasih sudah atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke MC. Memasuki acara yang kelima, sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Langsung angkat tangan aja. Udah. Saya tulis. Kalau sudah dengan tempat berada dan rencana tadi saya dan rencana solusinya kita Ya mungkin dari tadi itu penjelasan labeling, terus di apa? Google Maps itu yang biar terkoordinat di Google Maps jualannya bisa ditanyakan. masalah label halal itu Pak. Oh, label halal. Gimana itu Pak pertanyaannya? Untuk
ini PKL kan sebagian punya keseluruhan. Terus apa ada yang bisa untuk mendaftarkan, mengajukan, bisa dibantu. Membantu mendaftarkan label halal gitu ya? Misalnya ada yang punya, ada yang enggak. Oh, belum semua punya ya? Mungkin yang punya suruh cerita, punyanya bagaimana? Ataupun misalkan nggak punya label halal, terus kita jualan, apa ada sanksi atau gimana? Nanti takut ada pengecekan juga. Mau jalan apa? Macam sebenarnya. Ya sebenarnya kalau halal itu kan sebagai tambah apa ya, kita kalau pelanggan itu kan tambah yakin seperti yang dijelaskan tadi. Jadi Kan bersertifikasi kalau ya tersertifikasi lebih apa ya, terjamin secara beneran tersertifikasi gitu kalau halal. Nah kalau untuk PKL ini bisa juga didaftarkan untuk halal. Yang pertama, tapi kalau halal itu butuh namanya nomor izin berusaha. ya, ya. Nah, nomor izin berusaha itu kita bisa mengajukan sebenarnya bisa di web Bapak Git. Itu nanti yang diminta kayak NIK, pokoknya biodata, terus tempat produksi, bahan produksinya, sama cara-caranya. Nah, untuk setelah dapat nomor izin berusaha nanti itu juga bisa langsung daftar halalnya. Nah, kalau daftar halal itu daftar bahan tadi juga harus menyertakan misal dari tepung ya Bapak. Di tepung itu juga harus ada halalnya. Jadi produk dan nomor halalnya itu juga dicantumkan untuk kita daftar produk kita. Biasanya mungkin kalau misalkan bahan-bahannya itu yang didapat di pasar gitu loh, misalkan itu biasanya tidak diminta untuk dimasukkan di persyaratan karena itu sudah dianggap halal. Tapi macam kan misalkan tepung terigu kayak gitu itu kan ada banyak mereknya ya Bapak, ada yang mungkin salah satu gitu gitu. Nah itu biasanya dimasukkan di sebagai persyaratan karena itu juga perlu ibaratnya dikonfirmasi lah, oh benar ada halalnya. Contohnya gula itu juga biasanya diminta garam juga penyedap kecap itu juga diminta. Nah untuk regulasinya sendiri memang sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang itu sudah mulai diwajibkan, cuman memang mungkin belum banyak yang tahu juga. Tetapi memang alangkah lebih baiknya kalau didaftarkan juga, karena ke depan juga arahnya memang kan fokusnya juga ke arah pangan. Jadi halal ini juga jadi salah satu aspek penting lah dari dalam berusaha. Tidak apa? Mungkin ada lagi? Ada, maaf sedikit melenceng. Soalnya selain ada usaha pilot, saya juga ada usaha kerajinan tangan dari tradisional. Nah, tadi kan membahas soal labelisasi. Kalau untuk barang-barang tradisional sendiri itu cara pemasaran sama labelisasinya itu gimana? Ini penjelasan. Mungkin bisa menjawab ya Pak. Dari kalau produk itu produk ini bukan makanan ya Pak. Bukan. Bukan. Itu bisa tetap dilabelin. Nah, label
internasional gitu ya Pak. Nah itu bisa nggak perlu komposisi kalau itu Pak, itu cuma cukup nama produknya. Kayak kalau sepaham saya itu kayak ada logonya juga, jadi logo sama nama produknya itu. Nah kalau pemasarannya sendiri, kalau kerajinan itu pasti dicari di luar juga. Nah bisa online juga bisa, kayak Shopee, Tokopedia itu juga bisa Pak. Kalau TikTok kan bisa Pak. Masuk kopi bisa juga ya. Dan juga Nah Facebook itu rame juga Pak. Jadi kalau misalnya bapaknya udah mulai masuk online, jadi nanti itu peranannya bapak lingkupnya udah bukan kecil lagi, tapi udah bisa masuk ke internasional juga, bisa masuk ke Indonesia bagian sana gitu. Jadi nanti lewatnya itu bisa GNT, pakai pos gitu. Kalau bapak masuk ke online juga. Nah, berarti sampean caranya untuk bekerja sama dengan Shopee ini tanya caranya itu gimana? Tinggal daftar aja Pak. Oh, daftar. Iya. Bapak punya akun, bapak udah bisa jualan. Kalau boleh tahu produknya toko basic kasir di WA itu juga bisa. Pakai WA Busbi. Nah iya. Bisa itu dimasukkan fotonya. Nah itu masuk ke karena di era digital ini kan kayak satu peminat sudah berkurang. Terus tadi ada pembahasan tentang legalisasi yang memungkinkan jumlah naikkan peminat, kayaknya agak tertarik, agak lebih cocok ke situ daripada ciloknya gitu ya. Itu mungkin lebih ikutan ke pemasaran mungkin ya Pak. Nah. Ya, jadi kan sekarang kan kalau di sini mungkin sedikit yang minat, tapi di luar sana kan pasti mungkin ada yang banyak minat gitu Pak, kayak jadi konten oleh semacam itu. Jadi mungkin lebih ikutan ke pemasarannya. Kalau misalnya bapaknya mau daftar Shopee itu tinggal lihat aja gitu Pak. Nah itu bisa juga ke nanti Instagram tuh juga ramai sih Pak. Kayak nanti kalau misalnya di Instagram Assalamualaikum. sama bapaknya, WhatsApp-nya gitu nanti lewat situ. Assalamualaikum. Iya, Di marketplace. kalau bapaknya mungkin butuh bantuan nanti Saya sendiri cuma dari segi mungkin dari segi pemasaran kan bisa dari segi kemasan. Kalau basic kan nggak ada yang namanya basic informasi, kan memang udah kemasan. mungkin sendiri kalau misalnya besok itu sebenarnya kalau untuk kemasan juga mungkin bapak bisa bikin kayak logonya bapak, terus brandnya bapak apa itu bisa dibuat kayak stiker. Jadi bisa ditempelkan di beseknya bapak. atau dibuat kayak gantungan tuh Pak, pakai tali dimasukkan ke kayak bambu tipis gitu kan Pak, Oh, iya, yang iya. dirajut itu kan biasa itu ya. Jadi dimasukkan talinya, terus ada labelnya. Itu namanya tuh fanpage Pak. Itu fanpage ya, fanpage. Jadi bapak udah punya logonya mungkin. Kalau untuk itu sendiri. Ya nggak tahu ini bisa kalau mungkin bisa bapak bikin tenun apa? Iya, kayak di baju ini. Baju baru itu Pak. Kan ada yang gantung-gantung itu. Nah, iya dibikin kayak gitu juga bisa, dibikin stiker ditempel di beseknya juga. Nah di situ mungkin bisa dicantumin nomor bapaknya, terus nomor nama marketplace-nya, misal di Shopee itu Shopee-nya bisa ditulis biar nanti kalau orang udah punya nih, punya mau beli lagi, mau beli yang kayak itu bisa langsung cari di Shopee pakai nomor tadi yang nomor Shopee. Nama itu dari Bukan di sini apa nih Pak? Mereset Shopee. Orang kan sekarang tembak dalam. misal gitu kadang nggak ketemu kan kalau offline gitu kan, nyari toko nggak ketemu, biasanya langsung nyari online kalau dia Di Shopee juga ada tuh pasarnya. Kemarin itu dari tampilan kayak kurang, masa sih foto ini langsung udah coba di YouTube, cuman tadi ya kurang menarik. Mungkin dari Coba dikasih. habis ini bisa coba-coba kayak gitu. Dari sesi fotonya juga kan harus menarik. Oh iya, bisa juga bisa. Kalau cuma foto gini kan kurang menarik. Dia kata-katanya
quality jadinya, daripada misal piring gini doang kan kayak kurang, tapi kalau udah ada brandnya di sininya, udah ada tempelan brandnya apa kan jadinya kayak wah ini udah high quality soalnya udah ada brandnya gitu. Iya iya, mungkin itu sih dipercantik labelnya. Untuk makeover semuanya. Iya iya. Seludah Citra Jaya. Oh, positif. Oh namanya itu nama brandnya tuh kayak gitu. Bisa. Oh Bisa bisa. kasih nama apa Citra Jaya apa Kan unik. lebih gampang Bisa, bisa. Bapak. Jadi Putrajaya Desa Selodakon gitu. Terus kalau untuk menghitung itu, menghitung harga jual, soalnya kan nanti kalau kita mainnya di online, itu kan tentu ada biaya admin lah, Iya. biaya pengiriman atau apa gitu. Kira-kira kita bisa ngitungnya itu dari mana? Apa kita tebak-tebak aja, oh mungkin ini dijual segini, bisa dapat hasil begitu. Ya, ini dulu juga. Biayanya harus berapa? Iya. Dihitung biaya apa Pak? Produksi sendiri atau produksi sendiri? Berarti kan tahu ya berapa bahannya. Tadi habis baunya itu habis berapa? Jadinya nanti berapa? Nah itu sebenarnya bisa dihitung pakai itu. Kalau satu hari dapat berapa? Kan itu nanti. Kamu satu hari deh, kamu mau tinggal. Kita akan bisa kira-kira. Bapak satu Pada kali 10. produksi itu habis bambunya berapa? Terus nanti hasil akhirnya tuh produknya jadinya berapa? Nah itu nanti kan dijumlah terus dikurangin sama biaya-biaya yang dikeluarkan itu seberapa banyak? Oh, jadi intinya sama kayak kita buat pentol punya gitu. Misalkan kayak bapak kan bambu misal habis sekali produksi misal habis 1 juta. Nah terus misal bapak menggaji bapak sendiri 1 juta. Nah itu sekali produksi dalam sebulan dari bambu 1 juta itu kira-kira dapat berapa besar? Misal satu lonjor bambu itu kalau untuk 1 bulan biasanya bisa ngabisin 4 lonjor. 4 lonjor itu bisa jadi 100 lah. 4 lonjor itu berarti bisa 100 besek. Kalau kita jual offline, harga per besek itu katakanlah 100 besek itu ada 4 macam. Yang pertama ada yang 3.500, itu harga apa sih namanya? Grosir. Harga grosirnya 3.500. Ada yang 4.000, 5.000 sama 7.000. Kan ini juga sesuai ukurannya. Ya, ini sesuai ukurannya. Mungkin kalau untuk 100 kita ambil 1/25-nya aja. Gitu. Tinggal kalikan yang 25 kali 3.500, 25 kali 4.000, 25 kali 7, 25 kali 5.000. Oh, Intinya kalau 4 bambu dalam 1 bulan 4 bambu itu jadinya harga bambunya melonjak itu. Kalau untuk bambu ambil rata-rata 10.000 satu lonjor. Jadi 40.000. Terus ada biaya tali juga. Biaya tali. Buat ikat beseknya itu. Untuk talinya kalau nggak salah seperempat 25. Itu 5. Kalau untuk biaya gaji enggak. Iya. Tapi kalau jangan dipilih 100 berapa? Harus diperbesar harus melihat juga harga online pasarannya biasanya Harus harga pasar aja lebih mungkin kalau untuk yang di Shopee itu Mbak, sebenarnya bisa kayaknya cuma dari ya itu tadi kurang. masih label aja. Label sih lebih enak, lebih kelihatan
tapi pernah jalan juga di berarti udah daftar di Istanbul. Iya. Bayar ongkir buka dulu. Tapi kalau barang biasa pakai GoPay langsung nggak usah ongkir. Iya, nggak usah bayar sama sekali. Kalau misalnya pengirimannya manual, pakai administrasi sendiri itu nyari harga pengiriman itu di internet nggak ada pakai. Jadi kalau gitu kan biasanya pembeli itu biasanya tahu kalau misalnya pengiriman manual itu tuh ada ongkirnya. Jadi biaya ongkir biasanya ditanggung sama pembeli. Meskipun udah sampai 1 kilo, Iya. kan 1 kilonya 5.000. Ongkirnya kecilan. Sama volume juga. Ya, volume juga. Meskipun sampai 1 kilo tapi besar, Nah, masuk 2 kilo bisa, 2 kilo bisa. Biasanya tinggal anu nih, kita cari cara untuk memperbesar atau mencari Tuhan. oh gitu. Iya. Siapa tahu nanti kakaknya ada tulisnya. Silusi. Kalau berhubungan sama Shopee, nah, kecil-kecilan misalnya 100, kalah nanti kamu. Kata dengan yang pemesanan 200, buktinya 100, kurang ya. Modal berarti yang lebih besar. Itu sih biasanya ya kayak di tulisnya itu ada dalam kurung handnya. Jadi bapak bisa nanti ada estimasi orang yang beli nggak tahu kalau ini pembuatannya ada 2 hari atau 3 hari, bapak bisa dibeli langsung atau 200 itu namanya mancing sudah, mancing ikan sudah. Bapaknya sudah jelas. Mungkin dari ibunya langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari percakapan itu, awalnya tadi ketika ditawarkan ada yang mau ditanyakan, tapi setelah berbincang-bincang saya ingat dengan kebiasaan saya, mungkin tidak sama dengan yang lain. Kalau gini gimana Mbak? Saya itu ada jiwa dagang. Cuman dagang saya itu tidak melulu mencari penghasilan. Dalam artian kadang saya itu terjebak dengan kebiasaan sendiri. Ketika saya punya apa diposting di WA, karena teman saya itu kan jauh-jauh. Akhirnya yang saya tawarkan tuh orang jauh-jauh. Akhirnya mereka minta POD lah, minta kirim. Kalau minta dikirim tidak apa-apa, ada ongkos kirim. Nah, yang kadang yang menjebak saya itu seperti ini. Saya katakan tadi saya berdagang tidak melulu mencari penghasilan. Tapi di dalam berdagang saya itu, saya cari teman, cari saudara, cari sahabat. Yang itu yang tidak ada harganya. Dan tidak bisa dihitung dengan rupiah. Seperti itu, katakanlah. Ketika saya posting jengkol kemarin. Jengkol itu sajanya saya iseng. Ada tumpuan jengkol tak posting. Ternyata yang Mina Japri, saya itu dapat pesanan lebih 40 kilo. Tapi orangnya orang Banyuwangi, orang Tanggul, orang mana-mana. Nah, saya terjebak itu. Kadang saya gini, maksudnya ning Banyuwangi kate sing dikirim jengkol. Akhirnya gini, tak bawa lek pas pertemuan ya apa? Iya wes Mbak, ndak apa-apa. Ya, akhirnya yang Tanggul ada beberapa, ada 12 kilo. Ya wes, besok sama saya sambil ada kegiatan. Nah, jadi saya sekali turun kan bahasanya dari Kayangan ke Tanggul itu. Nah, saya turun, saya tidak merubah harga. Ketika diposting 10.000 per kilo, saya tetap itu
itu. Nah, saya tidak memperhitungkan bensin saya, lelah saya, itu tidak saya hitung. Di dalam saya berjualan itu, ketika saya bertatap muka dengan teman, saya bisa tahu kabarnya dia sehat apa tidak, gitu seperti itu. Jadi lebih silaturahminya itu. Jadi selain itu saya memang tidak hanya itu kan hanya contoh kecil saja. Ketika saya posting Kopi Dewa seperti itu justru yang jauh-jauh, cuman karena kadang pertemanan dan persaudaraan, kadang orang beli 2 saya kasih 3, orang beli 4 saya kasih 5, nah seperti itu, sehingga kalau dihitung pakai matematika terus gak masuk belas dagangan saya itu, maksudnya laba gak ketemu, tapi kan saya punya nilai di luar itu. Nah seperti itu. Nggak disalah nih, ya mungkin itu tidak salah juga ya. Cuma kalau dihitung secara matematika nggak ketemu seperti itu. Nah itu mungkin apakah hal seperti ini perlu solusi atau hal seperti ini harus lebih dibudayakan seperti itu? Gimana menurut jenengan? Nah, banyak tertarik singkat jawab. Saya tepuk tangan untuk saya. Kalau dari sisi manajemen ya Bu, kan saya orang Kacau balau. bisa Bu. Tadi kan ibunya bilang kalau orang beli 2 karena saudara dikasih 3. Nah yang 2 kan kita dapat uangnya, yang 1 kan nggak dapat. Nah 1 ini bisa kita hitung masukkan ke biaya pemasaran ini. Itu kayak itu bisa nge-branding juga. Oh Kopi Dewa nih loyal gitu, royal. Itu bisa jadi di biaya pemasaran karena orang nanti tertarik. Nah untuk orang tertarik ini kan kita masuknya dari pemasarannya. Jadi yang 1 tadi kalau dalam biaya-biaya tadi itu masukkan ke biaya pemasaran. Termasuk apa sih? Tester ya? Bukan. Bukan. Enggak, saya tadi kan tidak ikut penjelasan dari awal. Saya tanyakan ke untuk nyari laba tadi kita dari seberapa banyak yang kita jual, kita dapatnya berapa dikurangi biaya yang kita keluarkan untuk menjual itu. Nah, biaya yang kita keluarkan kan dari bahan baku, bisa juga di biaya pemasaran itu bisa kita kurangkan juga Bu. Jadi bisa untuk biaya jadi satu produk yang tadi digratiskan itu bisa dimasukkan ke biaya pemasaran atau biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan produk yang sebenarnya kalau ini masih dikit sebenarnya kalau bicara soal bisnis mungkin juga banyak yang dengar bisnis itu ya bisnis gitu. Jadi kalau bicara bisnis itu memang berbicara soal keuntungan. Tapi di dalam kategori bisnis itu sebenarnya ada banyak. Jadi ada yang dinamakan sosial bisnis. Itu memang mungkin salah satunya Ibu. Jadi lebih mengutamakan untuk sosialnya, untuk berhubungan dengan orang banyaknya daripada memikirkan labanya. Itu juga ada. Ada juga yang networking atau ini mungkin kalau dalam bisnis ini sendiri kan perlu ada relasi-relasi yang banyak biar bisa didengar produknya ini didengar oleh banyak orang. Dengan cara yang Ibu tadi lakukan itu bisa menjadi salah satu cara untuk menggait pelanggan lain. Misalkan saya memberikan produk yang lebih beli 2 gratis 1 ke teman saya. Nah, teman saya ini bisa menceritakan ke yang lain. Nah itu kan salah satu bentuk promosi juga. Nah itu
ada tipe pebisnis yang juga kayak gitu. Jadi sebenarnya macam-macam kalau arah bisnisnya mau dibawa kemana, misalkan ibu lebih suka untuk bersosialisasi gitu, itu boleh dengan cara sosial bisnis ini tadi. Jadi lebih mengutamakan sosialnya daripada keuntungannya, tapi tetap kalau bisa dibilang karena ini tetap bisnis, jadi sebisa mungkin tidak rugi lah gitu kan, ibaratnya tidak rugi. Jadi harus tetap ada hitung-hitungannya apakah misalkan dalam jangka waktu 1 bulan, apakah dari yang produknya ibu ini apakah tak untung ataukah ada kerugian. Nah itu tetap harus ditelaah, karena mau nggak mau itu juga akan berpengaruh gitu, karena ini kan juga bisnis. Kalau itu harus tetap diperhitungkan. Ya, hitungnya itu saya yang nggak terakhir. Jadi saya kan alam wis rezeki ini kono kok Allah sing ganti saya dengan jalan yang lain, tak repot deh. Bagaimana Bu, sudah cukup atau Jadi terusnya Pak Parimari. Bisa ngobrol lagi sini. Siap. ada lagi yang mau ditanyakan? Ngelano. Di sini nih. Mana ibu enak kopi lah. Oh iya. Enggak. Misalkan anu Pak, punya dagangan atau jualan masih banyak, terus ditawarkan gimana? Misalkan ditawarkan ke KKN. Oh, jadi kan punya dagangan masih ada. Nah, masalahnya kan tadi seharusnya saya jualan, diundang ke sini, barang masih ada. Oh masuk tuh. Coba lihat dagangannya apa dagangannya. Siapa tahu. Dagangannya apa? Satu waktu dodol es ada. Ada gorengan, ada es. Wah, itu. Coba siapa tahu kan penawaran dapat. Kan kata saya penawaran. Kan tadi. Ya, mungkin habis acara ini anak-anak bisa lihat dagangannya, kalau cocok bisa beli. Biasanya 1.000, jadi 2 sih. Termasuk diskon ya? Kalau dikasih 2, itu kan tester yang 2. Oh iya. Gitu. Ya. Masuk. Baik, sudah memasuki acara yang ke-6, penutup. Demikianlah rangkaian pembukaan kegiatan ini. Harapannya melalui acara ini ekonomi di Desa Selodakon dapat semakin berkembang, utamanya melalui digitalisasi bagi UMKM maupun pedagang, dan dapat semakin dikenal secara luas dalam masyarakat. Saya, Bini Maulana, mewakili panitia, mohon maaf jika ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi dokumentasi, foto bersama. Apa? Untuk yang bertugas dipersilakan. Ada yang bisa bikin YouTube kan? YouTube Pak. Ini masuk YouTube, YouTube channel terus. YouTube. Ini Tapi saya lihat kalau Damon kok Erlangan kok belum muncul. Ada. Dengan belum searching aja Makanya saya tes gitu, terlempar enggak ke saya. Ini tuh dari Jakarta aja punya saya sudah nyampe. Kamu Selodakon yang dekat teman saya nggak laporan ke saya. Oh iya Pak, maaf Pak, belum di share linknya berarti. Nanti tak share linknya Pak. Punya saya loh, udah rumah sudah masuk berita tadi siang. Sudah masuk dari Jakarta, masuk di TV1. Langsung kita buat langsung di saya. Kita dari saya juga harusnya lagi praktek. Anggota untuk dokumentasi mungkin bapak-bapak sekalian dan KKN-nya bisa